Musa diutus oleh Allah. Kalau kita mengingat mundur pembacaan minggu lalu, kalau kita tahu bahwa bangsa Israel dengan bangsa Mesir hubungan mereka sebenarnya baik, di mana Raja Firaun, di mana Yusuf yang menerjemahkan atau mengartikan mimpinya ya cocok, sesuai dirasakan oleh Raja Firaun. Jadi dia sangat senang, sehingga Yusuf diangkat menjadi perdana menterinya atau sebagai tangan keduanya di pemerintahannya, sehingga banyaklah bangsa Israel bertumbuh atau berkembang, lahir di tanah Mesir yang ada di Goshen pada waktu itu. Sehingga bergulirnya waktu, kalau kita melihat di ayat 23 sampai 25 pasal yang kedua, bahwa Raja Mesir ini meninggal dan juga Yusuf juga meninggal. Muncullah, lahirlah adalah raja untuk Mesir, dan raja ini tetap Raja Firaun karena mereka adalah dalam bentuk kerajaan. Jadi tidak boleh orang lain yang menjadi raja. Keturunan raja, yang raja pertama itu harus terus turun temurun. Mereka yang harus duduk di tahta kerajaan itu. Dan raja yang baru ini orangnya bengis, galak, sombong. Dan Musa ini sudah ada di Midian, di mana dia di tempat mertuanya adalah Jitro sebagai imam di Midian itu. Dia menggembalakan dombanya dan dia merasa tidak pantas untuk menjadi seorang pembicara atau utusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini, sebab Musa ini sudah mendengar bahwa raja yang memimpin bangsa Mesir ini sangat keras orangnya, sangat sombong dan susah diajak berbicara. Jadi itu sebabnya kalau kita melihat di ayat yang 11 dikatakan bahwa tetapi Musa berkata kepada Tuhan di sini ya, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan di pasal 4 ayat 10 dan juga di ayat yang ke-13 juga dia menolak, dia tidak mau. Sebenarnya bukan karena dia tidak mau, tidak sukanya, tetapi merasa tidak pantas. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menjadi seorang utusan Tuhan sangat sulit, sangat berat. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Badan Pekerja Klasis yang datang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Ya, yang tadi saya lihat ada Bapak Wakil Sekretaris, ya Bapak Ketua Peter Wali, dan kalau ada Bapak yang lain, ya terima kasih. Dan juga dari KPUJ, Bapak Pendeta Ibu yang bisa bersama-sama dengan kami, dan para pelayan pendeta-pendeta yang bersama-sama dengan kami ikut dalam ibadah Pamsek Klasis Sentani pada sore hari ini, dan majelis-majelis jemaat yang juga datang dari setiap jemaat-jemaat mendampingi, juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan kepada koordinator-koordinator baik wilayah Timur, Kota, Tengah Darat, dan Tengah Danau. Ya, Tengah Danau terima kasih banyak ya, memang semua berkontribusi, tetapi kami sangat bersyukur kepada koordinator yang dari Tengah
Danau dari bulan Maret sudah datang berhubungan kepada kami. Bagaimana, apakah kami siap untuk ibadah PAM seklasis? Kalau tidak salah bulan Mei sebenarnya, 12 Mei waktu itu. Tapi ya ada penundaan, tetapi tetap jadi tanggal 9 hari ini. Jadi terima kasih buat koordinator semua ya. Jadi Kakak Martinus Dolapo ya, yang selalu menghubungi kami di sini bagaimana keadaan kami di kampung Persekutuan PAM, kadang datang beribadah. Terima kasih buat semuanya karena sudah membantu kami. Dan semua ketua-ketua PAM yang sudah mengambil bagian, datang juga pada saat rapat ya, terima kasih untuk kehadirannya semua. Dan semua yang mengambil bagian pada saat ini, terima kasih bisa datang beribadah di Jemaat Wilhelm Kensio. Dan khusus kepada jemaat yang saya pimpin di tempat ini ya, Jemaat Wilhelm Kensio, mulai dari majelis jemaat, penatua Siamas, dan unsur PAM, PKB, PAM, dan PAM. Bagaimana kami bisa bekerja sama supaya kita dalam ibadah siang hari sampai sore ini bisa terlaksana adalah kerjasama kita semua, ibadah teman-teman majelis, seluruh warga jemaat, tapi lebih khusus Mehokol Fafa Mania. Tuhan baik berlaku.